Oke, kelompok 3, agroklimatologi, ingin menampilkan video pembelajaran yang beranggotakan saya, Indra Sugiantoro, Saya Veronica Adila. Saya Umi Nurmulya. saya Rizky Putra, Saya Raisya Indra Sarazuma. Saya Sylvia Nurbaiti. Saya Aulia Aziza. saya Muhammad Iqbal ya. Saksikan video pembelajaran kami. Iklim Kepulauan Indonesia. Kepulauan Indonesia terletak di antara benua Asia, Australia, serta Samudra Pasifik dan Hindia, yang membentang sepanjang wilayah khatulistiwa dari 94 derajat sampai 140 bujur timur dan melebar dari 70 derajat lintang utara sampai 11 lintang selatan. Gedung ini membentuk 4 persegi panjang dengan luas 5.000 dikali 2.000 km persegi. Sementara itu, jumlah pulau kecil dan besar termasuk kurang atau sebanyak 13.667 buah pulau. Kedalaman laut di Pulau Indonesia diimbangi oleh ketinggian daratan sekitar lebih dari 4.884 meter. Struktur rupa bumi yang demikian menyebabkan jumlah bahan dan diterima melalui proses produksi menjadi berbeda. Terima kasih. Ya, ada 8 sifat bioiklim di Indonesia. 1. Mempunyai amplitudo suhu tahunan relatif kecil. 2. Lembab nisbi tahunan rata-rata 80%. 3. Masa udara yang dominan adalah tropikal. 4. Terletak dalam wilayah palung khatulistiwa. 5. Tekanan udara selalu minimum. 6. Angin musim berganti arah setiap setengah. 7. Masa udara CT dan MT dapat berubah karena unsur perumpanan dan masa udara naik vertikal. 8. Hujan tahunan rata-rata 2000 mm. Oke, selanjutnya ada salah ukur distribusi. Salah ukur yang digunakan didasarkan pada konvensional dan konversi. Jadi yang pertama ada perbedaan fisik geografi, dan yang kedua ada hubungan perubahan iklim dengan kehidupan tumbuhan seperti halnya oven dan sunlight. Nah, faktor yang dominan dalam sistem klasifikasi iklim adalah curah hujan, suhu udara, dan juga lama kekeringan. Baik, selanjutnya gejala bioiklim basah dan kering. Kepulauan Indonesia sebagian besar termasuk wilayah bioiklim basah. Kepulauan Nusa Tenggara mempunyai gejala musim kering nyata akibat peralihan monsun barat dan monsun tenggara. Sejak bulan Desember sampai Februari, angin bertiup ke timur laut khatulistiwa utara dan berubah menjadi angin barat ke khatulistiwa selatan. Sejak bulan Juni sampai Januari dan Februari, inilah Indonesia menjadi musim hujan. Selama periode Juni sampai September, bertiup angin monsun tenggara dan timur dari Australia melewati kepulauan Indonesia sehingga terjadi musim kemarau di Indonesia. Iklim berdasarkan jumlah bulan. Berdasarkan tolak ukur bulan kering, hanya kurang lebih 12% kepulauan Indonesia yang merupakan wilayah dengan musim kering yang jelas, sekitar 5-6 bulan. Wilayah ini menyebar dari wilayah pantai utara Jawa sampai bagian selatan Hindia, melalui Nusa Tenggara dan beberapa tempat di Sulawesi. Wilayah paling basah adalah Kalimantan, Sumatera, Maluku, Irian, dan Sulawesi. Pulau Jawa sangat beragam. Bagian barat mempunyai bulan kering, tetapi makin ke timur semakin kering. Terima kasih. Ya, jadi yang berikutnya adalah curah hujan. Bioiklim Indonesia berciri curah hujan yang tinggi. Curah hujan yang kurang dari 200 mm per tahunnya hanya terjadi di beberapa lokasi kecil dengan luasan lebih kurang dari 10% dari seluruh luas daratan Indonesia. Wilayah kering curah hujan tahunannya kurang dari 100 mm, sekitar 0,2% dari luas wilayah Indonesia, dan lebih dari 50% merupakan wilayah basah sampai puncak basah. Metode Neimograf, yaitu tanaman yang membutuhkan iklim optimum yang sesuai untuk tumbuh dan berkembang sehingga menghasilkan produksi yang diharapkan. Kesesuaian tanaman dan iklim dapat diuji dengan mengumpulkan data tentang kebutuhan fisiologi tanaman terhadap berbagai faktor lingkungan iklim.
Analisis kesesuaian lainnya adalah dengan mempergunakan analogi klimogram dan data empirik. Pengaruh tanaman pada iklim lingkungan menjadi penting seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Pendekatan interaksi iklim dan tanaman telah banyak dibuat seperti klasifikasi iklim Koppen. Kilogram dapat dibuat untuk menguji apakah suatu wilayah sesuai untuk pengembangan suatu tanaman dengan bahan kultivar dan pengelolaan yang sama dengan wilayah yang merupakan sentra produksi tanaman tersebut. Suatu wilayah yang merupakan sentra produksi dalam jangka waktu yang relatif lama mengidentifikasikan wilayah tersebut secara iklim cocok untuk pertanaman tersebut. Penggunaan kilogram dapat dalam skala titik ataupun wilayah. Cakupan skala wilayah dapat dalam skala kabupaten. Hasil analisis kilogram digunakan untuk membuat peta potensi agroklimat suatu wilayah.